Kita di majelis hikamnya Imam Ibn Atha'il As-Sakandari, dan seperti biasa sebelum kita membaca hikam ada muqaddimah fiqhiyah, sekelumit tentang fikih yang semestinya kita masih di bab jual beli. Cuma karena sebentar lagi kita masuki hari raya Korban, sangat tepat kalau kita hadirkan sekelumit tentang korban. Kami beritahu kepada semua bahwa ada buku tentang korban yang sudah dihadirkan yang sudah kami kumpulkan. Ini tentang korban. Yang belum punya bukunya bisa mencari. Yang untuk kami hadirkan malam ini tidak semuanya. Kalau semuanya mungkin ya sampai berapa jam nanti. Hanya isyarat beberapa hal. Himbauan tentang korban sudah selalu kami hadirkan di setiap majlis mulai dari sebulan yang lalu. Dan husnudzon kami, Anda sudah menyembelih kambing, Anda sudah membeli kambing, membeli sapi. Kalau belum, tolong jadikan husnudzon saya ini benar. Besok pulang langsung cari kambing untuk mendapatkan kemuliaan, agar kita punya amalan istimewa menyembelih korban di hari raya korban nanti. Pada kesempatan ini kita tidak akan bicara tentang hukum-hukum dengan khilaf dari awal, tapi kita akan cuplik tentang kesunahan dalam menyembelih korban. Sebab kan husnudzon kami pertengahan sudah hampir habis, pertengahan ini langsung mau khatam, karena kami husnudzon sudah siap semua untuk menyembelih kambing agar semakin sempurna. Bagaimana kesunahan. Ini kitab bukunya kami beri judul Silsilah Fikih Praktis Korban. Ada silsilah fikih praktis ngurus jenazah, ada silsilah fikih praktis solusi sholat di saat macet atau di jalan tol. Kemudian ada kitab fikih praktis yang ringan-ringan begitu. Ada lagi toharoh. Sekarang masalah kesunahan menyembelih korban. Menyembelih kesunahan kalau orang ingin menyembelih korban, sudah beli kambing, sudah, alhamdulillah, tidak usah jawab. Baik, kesunahannya adalah yang pertama kami hadirkan di sini adalah sekaligus jadi jawaban sebagian banyak pertanyaan. Tidak memotong rambut atau kuku itu sunnah, jangan difahami sebagai kewajiban. Maka seandainya Anda sudah berniat untuk menyembelih korban nanti, maka disunnahkan mulai dari tanggal 1 kemarin agar Anda berperan sebagai orang yang naik haji, yaitu tidak potong rambut dan tidak potong kuku, sunnah. Jadi biar nyerupai orang haji. Kalau orang haji kan nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku. Dalam hadis disebutkan idza ra'aitumul hilal dzil hijjati, kalau engkau melihat hilal dzul hijjah wa arada ahadukum, dan salah satu dari kalian itu menginginkan ayudhi, menyembelih korban, falyumsik, hendaknya dia menahan diri, an sya'rihi wa adfarihi, agar tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Memang dalam hal ini khilaf di antara para a'immah. Anda tidak usah ragu, ini kami hadirkan dalam madhab Imam Syafi'i adalah sunnah. Kalau Anda tanya madhab Hambali beda lagi. Makanya kalau ternyata di sana ada orang mewajibkan, dia tanya, Anda ikut siapa? Yang penting korbannya dulu deh, jangan ribut masalah itu. Kalau seandainya saya motong kuku gimana? Ya meninggalkan kesunahan, ya tidak mendapatkan keutamaannya. Bukan keutamaan korban, ya keutamaan kesunahan. Tetap korbannya sah, tetap korbannya adalah sah. Baik, yang kedua adalah menyembelih sendiri bagi yang bisa. Yang nggak bisa jangan, kacau nanti, salah sembelih. Kemudian dalam keadaan dia bersuci, bukan junub, bukan punya wudhu, sunnah, anjuran bagi menyembelih. Kemudian menghadap ke kiblat waktu penyembelihannya. Masalah menyembelih sendiri itu kalau bisa jangan dipaksain, karena menyembelih harus ada ilmunya. Bukan menyembelih ayam, ini menyembelih kambing, menyembelih sapi, dan kalau tidak juga bahaya buat yang menyembelih kalau bukan ahlinya. Di saat binatang bergerak
dan seterusnya. Disunnahkan juga untuk mempertajam pisaunya biar lebih cepat dalam proses penyembelihannya. Kemudian di saat menyembelih membaca bismillah, itu ingat, ini juga khilaf di antara para imam. Madhab kita Imam Syafi'i sunnah. Kalau Anda menyembelih kambing, ayam di rumah tanpa membaca bismillah, Anda seorang muslim, sah. Nggak usah pakai bismillah juga halal, langsung sembelih. Cuman kesunnahannya sengaja kami tekankan karena sekarang kan dunianya internet, kadang ngambil fatwa tidak melalui sanad guru, asal buka browsing di internet. Ini yang bikin suka berantem begitu. Dalam berfikih itu harus ada manhajnya, ada aturannya. Kalau Anda Syafi'i, berusahalah Anda menghadirkan madhab Syafi'i terlebih dahulu. Kalaupun harus menghadirkan madhab lain dalam irama memberi solusi karena di situ bermasalah. Jadi masalah membaca bismillah di dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah, bukan sebuah kewajiban di dalam menyembelih kurban. Lagi-lagi berbeda dengan madhab Hambali, kan begitu. Bismillah sunnah. Kemudian saat menyembelih korban membaca Allahumma sholli ala, baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walak. Selesai sembelih. Atau Allahumma taqabbal minni, bismillah, kita baca bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bismillahi, bismillah ya, bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni. Kalau kita menyembelihkan untuk orang lain, Allahumma hadza taqabbal min. Penyembelih korban gak usah bingung deh nanti, aduh enggak pakai bahasa Arab repotnya. Allahumma taqabbal, ya Allah, ini sembelihannya, ini untuk korbannya si fulan, terimalah ya Allah. Enggak pakai itu juga sah. Cuman kadang-kadang itu dikasih ilmu tuh karena tidak sempurna yang ngasih, tambah nggak paham. Contoh kalau kita bilang begini, nyembelih korban, sambil nyembelih korban bilang ya Allah ini korbannya si fulan. Ada pertanyaan, aduh Buya kambingnya banyak nggak ada namanya, kan? Sudah ini gara-gara yang ngajar nggak jelas, bingung namanya, bingung dicari nggak ketemu. Nggak harus. Sudah ini ya Allah, ini dari yang punya kambing, ya Allah, selesai. Jangan bikin susah. Ini sebab sering ada pertanyaan, gimana Bu ya? Kan di kalungi ada namanya dan sebagainya. Kalungnya lepas, kambingnya 1000, apalagi di Mekah sana, gimana namanya? Ya tidak apa-apa, sembelih, selesai. Memang belajar kalau setengah-tengah bikin pusing. Makanya sesuatu yang bakal jadi bahan pertanyaan biar nanti tidak tanya, biar tanya yang lainnya nanti. Baik. Jadi nggak apa-apa, Anda nyembelih saja, ada tukang sembelihnya, sembelih. Masalah nama nggak harus. Bismillah, Allahumma taqabbal minna, Allah taqabbal min, yang punya ya Allah, nggak ngerti bahasa Arab, ya Allah terimalah dari itu ya Allah, ini korbannya si hamba Allah ya Allah, korbannya hamba Allah, korbannya hamba Allah, korbannya hamba Allah, selesai. Sunnah sudah ngomong begitu. Baik, kemudian mempercepat saat menyembelih korban supaya sakitnya ya ini dipercepat, itu sunnah. Makanya ada hubungannya dengan mempertajam. Itu adalah kasih sayang baginda Nabi. Arih dhabihataka, kalau kau nyembelih jadikan yang kau sembelih itu adalah juga enggak. Dan disunahkan, enggak, saya tulis enggak di sini. Ada yang kurang di sini. Ada kesunahnya ditambah lagi nanti biar jadi 11. Ini hanya 9. Menyembelih dilakukan di depan warga agar semakin banyak orang yang mendoakan. Di depan warga. Di depan warga kalau bisa, biar orang menyaksikan terus pengen nyembelih korban. Kemudian untuk korban sunnah, ini yang ke-10. Korban ada wajib. Korban, hukum korban pada dasarnya adalah sunnah yang dikukuhkan menurut jumhur ulama madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan itu adalah wajib. Baik, sunnah lah. Tidak akan menjadi wajib korban itu kecuali seseorang bernadar, aku nadar sapi ini, kambing ini aku jadikan korban, maka menjadi wajib. Nah, kalau korban masih sunnah, korban sunnah, maka yang punya kambing disunnahkan untuk mencicipi daging tersebut. Makan boleh,
Kaidahnya adalah yang lebih banyak yang dikasihkan orang tentu itu lebih bagus. Cuman mencicipi biarpun hanya disunahkan, mengambil bagian dari daging kurban biarpun hanya sedikit, ngerasain sedikit, sunnah. Ada yang terlintas tapi belum ditulis di sini, misalnya perlu kami hadirkan tapi tidak usah maksain, menyaksikan kambing korbannya. Nah ini pun juga jangan dipaksai. Anda orang Cirebon nyembelih korban di Lombok, tak taunya ingin nyaksikan, tiketnya jadi kambing satu bu, kambing lagi. Maksudnya ya kalau deket nyaksiin, ngapain tidur di rumah gitu loh ya, jangan sampai harus memaksain begitu ya. Beli kambing lagi di sini, nyaksin di sini. Maksudnya kadang-kadang orang maksain dipikir kayak wajib, gara-gara nyembelih di mana pesawatnya itu tiketnya sudah bisa beli kambing. Apa nggak boleh maksain begitu? Ya boleh aja, barangkali dia mau silaturahmi juga ketemu sanak kerabat saudara aja boleh aja. Cuman kalau hanya menyembelih kambing ya sayang dong, dibelikan kambing lagi lebih manfaat. Kemudian apalagi terlintas kesunahan mempercepat memilih, ada terlintas seperti ini hal yang sering terjadi di masyarakat. Memang namanya nulis itu ya saya ingetnya, nanti kalau inget ditambah lagi begitu. Kalau nulis buku ya saya ingetnya, ini juga nulisnya dikte anak santri, ditulis bukan, ini ada ingat, ada tambahan lagi. Insyaallah nanti kalau ingat. Baik. Adapun cara menyalurkan kambing korban saya sedikit tambah, ada sedikit ribet masalah menyalurkannya. Korban harus, pokoknya korban itu harus ada bagian yang diberikan fakir miskin, harus ada yang beri bagiannya. Kan korban, kalau saya korban sunnah boleh sepertiga saya berikan fakir miskin, sepertiga saya masak untuk nyambut tamu, sepertiga untuk keluarga sah. Tapi yang penting harus ada untuk fakir miskin harus ada untuk bagian fakir miskin, diutamakan dalam hal ini. Dan bagi orang yang punya kambing boleh dia makan. Kalau itu korban sunnah boleh, bahkan bisa pesen, tolong saya kasih saya ya, mana kambing saya, oke, boleh dia minta. Tapi ingat kaidahnya, semakin banyak yang dikeluarkan itu semakin baik. Cuman biarpun begitu jangan sampai kita dolim dong, yang nyembelih kambing ngenes, anaknya ngelihat kambing tidak pernah ngerasain daging, karena tujuannya memang untuk bergembira. Coba kalau kesalahpahaman yang selama ini ada di masyarakat dihapus, kemudian diganti dengan cara baru, cara yang benar, yaitu apa? Kesalahpahaman bahwa dipikir korban itu kan seumur hidup sekali. Itu kan kesalahpahaman di masyarakat. Makanya di kampung itu satu desa penduduknya 2000, kambingnya cuma 20. Setiap Pak Hajinya diajak korban, dia ngomong sudah. Ajib. Diajak sekarang, yo sholat isya, padahal baru adzan isya. Sudah. Kapan? Kemarin. Kayak gitu. Diajak korban sekarang ngomong sudah tahun lalu. Kita ngomong tahun ini kok bilang tahun lalu, nih gimana ini? Ini kesalahan di masyarakat, aneh sekali memang. Korban itu adalah kapan hari raya korban tiba disunahkan korban, kapan hari Arafah tiba disunahkan puasa, kapan bulan haji tiba diwajibkan bagi yang mampu wajib haji. Selesai. Nah ini karena ini masih ada kesalahpahaman, selalu bahasanya korban ini besok untuk bapak, nanti giliran buat saya ini gitu. Makanya kambingnya cuma 20, orangnya 2000. Dan Allah Maha Adil. Sepertinya itu disesuaikan dengan masyarakat kita. Kalau masyarakat Arab sana kan kalau makan dagingnya chicken ke orang kan gede-gede begitu. Cuman karena masyarakat kita senang soto, cukup kecil-kecil, jadi dikasih kambing sedikit. Makan soto kan kecil dagingnya. Sekarang kita rubah makannya agak, maka tolong semuanya punya kesadaran untuk nyembelih korban ini. Nah kesadaran ini kemudian diganti ditambah dengan tadi pemahaman, dibagi untuk orang fakir sepertiganya, sepertiga untuk nyajikan kepada tamu, sepertiga untuk keluarganya. Hari raya bener,
Hari itu hari gembira, hari senang. Dan juga kami ingatkan bagi siapapun yang tidak mempunyai kambing, dan kami ingatkan kambing ya, tidak mempunyai kambing, tidak mempunyai sapi, maka hendaknya senangkan keluarga dengan apa saja, sembelih ayam, burung merpati, pokoknya disenangkan hari itu. Jangan sampai mereka tidak, karena hari itu disunnah, dianjurkan. Nabi senang kalau di hari itu orang bersenang-senang dengan cara yang halal. Sudahlah, bikin senang hari itu keluarga. Itu yang dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.